يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام سلام عليك، صلوات الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأزهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. كلمة بسم الله الرحمن الرحيم memang sudah biasa kita sebut. Rasanya tidak ada orang Islam yang tidak menyebut bismillah. Sejak kecil-kecil sampailah kita mati, kita sebut bismillah. Yang lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Tetapi malangnya sekian ramai orang-orang yang beriman, yang muda maupun yang tua, hanya sebilangan kecil saja yang boleh dibilang dengan mudah. Mereka yang sampai kepada hakikat bismillah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyorokkan, menyembunyikan mutiara-mutiara hikmah yang sangat mahal di tempat yang biasa, yang orang ramai tidak menyangka bahawa di dalam lipatan bismillah itu ada mutiara yang sangat mahal, yang tidak ternilai dengan apa juga harta dunia. Dan mutiara inilah yang mula-mula Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disambung pada ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Ada mutiara yang sangat berharga terkandung pada ayat pertama dan ketiga surah Al-Alaq, yang tak dapat dilihat oleh akal, apatah lagi oleh hati orang-orang mukmin, sehingga para ulama pun jarang yang dapat melihat hikmah yang tersirat dalam ayat pertama dan ketiga suratul Alaq. Tapi percayalah, hikmah yang terkandung dalam dua ayat inilah yang Allah kurniakan kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutiara yang sangat mahal yang menjadi dasar dakwah Islam yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Karena itulah apabila Jibril menyampaikan 5 ayat dari surah Al-Alaq itu, Nabi kita menghadapi kesukaran. Menghadapi kesukaran bagaimana nak dapat hikmah
yang tersirat dalam ayat pertama dan ketiga. Tetapi akhirnya Nabi kita diajar, yaitu supaya Rasulullah berzikir menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Allah khaliqu kulli syai'in. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah, Allah, Allah. Allahul Akram. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW dikurniakan oleh Allah mutiara yang sangat mahal dalam sebutan Bismillah. Sebab itulah berzikir menyebut Allah, Allah, Allah itu adalah amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan amalan sebutan Allah, Allah, Allah ini diajarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang Islam di zaman Mekah, diamalkan oleh mereka selama lebih daripada 11 tahun. Tidak ada amalan lain kecuali menyebut Allah, Allah, Allah selain daripada membaca Quran. Inilah yang digambarkan, diabadikan oleh Allah. Amalan zikir Allah, Allah ini yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Mekah. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ayat ini diturunkan oleh Allah kerana ada latar belakang sejarah yang perlu kita ketahui. Di zaman Mekah, sebagaimana yang kita maklum, golongan yang memusuhi Rasulullah dan orang Islam ialah kaum Quraisy Mekah yang menguasai seluruh bidang kehidupan, daripada ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Golongan Quraisy Mekah yang tidak mau menerima Nabi dan Islam memang membenci, memusuhi Nabi dan orang-orang Islam. Tetapi mereka berpura-pura ingin mendekati Rasulullah, ingin mengambil hati Rasulullah, ingin selalu berbincang, berdiskusi tentang agama yang Nabi kita bawa. Tapi mereka berkhilaf, ada sesuatu yang menghalang mereka berbuat demikian, iaitu mereka dapati setiap masa Rasulullah sentiasa dikerumuni oleh orang-orang Islam. Kerana itulah pemimpin Quraisy mendesak Rasulullah supaya Rasulullah menghalau saja, menjauhkan diri daripada sahabat-sahabat, supaya dapat memberi peluang sebaik-baiknya kepada pemimpin Quraisy untuk selalu bertemu Rasulullah, berbincang. Maka turunlah ayat ini memerintahkan Rasulullah, ya Muhammad, engkau abaikan saja desakan orang-orang Quraisy, jangan engkau turuti, jangan engkau halau sahabat-sahabatmu itu, kerana mereka itu sepanjang hari, siang dan malam mereka menyebut dan mengingati nama Tuhan mereka Allah. Yang mereka mahu hanyalah Allah. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Mereka itu sentiasa menyeru, menyebut, mengingat nama Tuhannya Allah sepanjang siang dan malam. Tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada apa. Berzikir sepanjang siang dan malam
Yang mereka mau Allah, 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 Allah. Tujuan utama supaya orang-orang Islam dapat kurniaan daripada Allah, mutiara hikmah yang tersirat di dalam kalimah Bismillah, supaya orang-orang Islam sampai kepada hakikat Bismillah. Cuba kita bayangkan, sahabat-sahabat di zaman Mekah ini bukan bersuluk 10 hari. Kita rasa suluk 10 hari sangat berat sehingga ada yang nak balik. Tapi para sahabat sepanjang hari, siang dan malam selama 11 tahun. Kerana ibadat mula disyariatkan pada malam Rasulullah di Isra' Mi'rajkan, iaitu pada tahun 12 sesudah Nabi dilantik jadi Nabi dan Rasul. Jadi lebih daripada 11 tahun mereka berzikir Allah, 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 yad'una rabbahum Allah, Allah, bil ghadati wal asyi, sepanjang siang dan malam, yuriduna wajhah, yang mereka mau Allah. Cuba bandingkan tuan-tuan, macam mana kegigihan orang Islam yang tak ramai berzikir siang malam Allah, 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 tak putus-putus. Ya, bertahun-tahun. Kita 10 hari di sini rasa nak balik. Jadi kerana itulah, maka tidak heran orang-orang Islam di zaman Mekah itu dikurniakan oleh Allah mutiara hikmah Bismillah sampai ke tingkat hakikat Bismillah. Dan ini dilanjutkan lagi oleh Allah sesudah hijrah. Ayat 28 surah Al-Kahfi, Allah berfirman dengan firman yang hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Jadi kita jangan berdalih tak ada ibadat lain, buatlah zikir Allah, Allah. Sudah ada ibadat, sahabat tak buat. Ada semayang, ada puasa, ada haji, ada zakat. Tapi Allah ingatkan kita dalam ayat 28 surah Al-Kahfi, jangan sekali-kali kamu beranggapan begitu. Sesudah hijrah, sahabat tetap berzikir menyebut Allah, Allah, Allah sepanjang siang dan malam, yang mereka mau Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Cuma turunnya ayat 28 surah Al-Kahfi ini latar belakang sejarahnya berbeza. Kalau di Mekah latar belakang sejarahnya ialah kaum Quraisy yang memusuhi Islam. Ketika di Madinah, golongan yang memusuhi Islam ialah golongan Yahudi. Orang-orang Yahudi mengutus beberapa wakil menemui Rasulullah SAW, mendesak Rasulullah supaya menjauhkan diri daripada sahabat-sahabat yang selalu mengelilingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini, wasbir nafsaka, ya Muhammad, engkau sabarkan saja hatimu untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabatmu orang-orang mukmin, kerana mereka itu sepanjang siang dan malam mengingati Tuhannya Allah, yang mereka mau Allah, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jadi kita jangan berdalih zikir Allah, Allah ini sebelum ada ibadat. Sesudah ada ibadat solat dan lain-lain, maka sahabat tak buat pun.
Ayat 28 surah Al-Kahfi mengingatkan siapa saja yang beranggapan demikian. Ini bermakna bahawa zikir ismu zat Allah, Allah, Allah itu sangat penting supaya kita disampaikan oleh Allah ke tingkat hakikat bismillah. Kita memang sebut selalu bismillahirrahmanirrahim sejak kecil, mungkin sampai kita meninggal dunia. Kan sangat sayang kita sebut tapi tak sampai pada hakikatnya. Bila kita sebut Allah, 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 Allah sepanjang masa, maka Allah akan mulakan pencapaian hikmah bismillah itu. Kita ditenggelamkan dalam lautan ismul zatil aliyah Allah, Allah. Kalau kalimah Allah itu kita bayangkan seperti lautan, maka kita akan sampai kepada lautan bismillah atau lautan Allah, kalimah Allah, hanya apabila kita menyebutnya terus menerus sehingga kita benar-benar beserta dengan nama Allah. Seperti yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadisnya, Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un alim. Bismillah. Hadis ini Rasulullah mulakan dengan kalimah bismillah. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan kita, wahai umatku, ingat tentang bismillah. Jangan kamu remehkan sebutan bismillah. Ambil perhatian bersungguh-sungguh. Jangan biarkan. Sebab itulah Rasulullah sebut bismillah. Lalu diterangkan kenapa. Kenapa kita jangan abaikan bismillah. Kita sebut ya Allah, Allah sehingga sampai ke tingkat hakikat bismillah. Lalu Rasulullah menyambung sabdanya, allazi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kerana sesiapa yang beserta dengan nama Allah, apa saja makhluk di langit di bumi tak akan memberi mudarat. Ini kan Rasulullah menjelaskan kepada kita konsep bismillah. Dengan nama Allah, seseorang mukmin yang berzikir menyebut Allah, Allah sehingga dia terasa tenggelam dalam lautan kalimah Allah. Kalimah Allah itu tenggelam memenuhi seluruh ruang rohani dan jasmani dan memenuhi seluruh alam semesta. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah ma'a ismihi, beserta dengan namanya. Itulah yang telah dilalui oleh Rasulullah ketika diajar oleh Jibril semasa Rasulullah di hujung uzlah halwatnya di dalam Gua Hira di atas Jabal Nur, yang mana kesannya begitu hebat. Terbuka berbagai hijab rohani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terasa kewujudan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah sebagai Tuhan. Inilah kesannya disebut dalam ayat 23 surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim.
taqsa'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada Allah. Ini sudah didalui Rasulullah. Summa, kemudian Allah SWT gantikan rasa takut hati tadi dengan ketenangan. Tubuh badan yang menggeletar menggigil, kesejukan lemah, ditukar oleh Allah menjadi stabil, seluruh anggota lembut. Jadi begitulah apa yang dimasukkan bismillah itu oleh Allah SWT. Bukan hanya kita baca bismillah, bukan hanya kita sebut Allah, tapi kita dikehendaki Allah menyebut Allah, Allah, Allah sampai ke tingkat bismillah. Inilah yang diajar dalam tarekat Naqsabandi. Kita diajar, dipimpin supaya menyebut Allah, Allah. Dalam 7 lataif dimulai latifatul qalbi, diikuti dengan latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul naqsi, dan latifatul kulli jasad. Apabila seorang itu sampai latifatul kulli jasad, insya-Allah kalimah Allah itu akan terpahat, tertulis dalam seluruh ruang rohani dan jasmani. Dan nantinya tidak hanya berada, kalimah Allah itu tidak hanya berada dalam ruang rohani jasmani seseorang, tapi orang tersebut akan merasa seluruh alam semesta ini dipenuhi, ditenggelami oleh air Ismuzat Allah, Allah, Allah. Inilah yang selalu kita dengar dalam qasidah, yang selalu dikumandangkan dalam radio. Astaghfirullah mimma siwallah wa kullu syai'in yaqulu Allah. Ingat, penulis lirik ini bukan sebarang orang, tapi penulis lirik ini tentunya seorang yang berzikir menyebut Allah, 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 telah disampaikan oleh Allah ke tingkat hakikat bismillah. Sebab itulah penulis lirik ini minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah mimma siwallah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa yang khusus, yaitu kalaulah dalam hati aku ini ada yang lain daripada Allah. Karena ya Allah, aku dapati tiap-tiap sesuatu menyebut Allah, Allah, hatiku saja yang tak menyebut ya Allah. Astaghfirullah mimma siwallah wa kullu syai'in, dan tiap-tiap sesuatu yaqulu Allah, sentiasa sebut Allah, Allah. Coba bayangkan tuan-tuan, pakaian yang kita pakai sebut Allah, Allah, hati kita tak mau sebut. Coba bayangkan, bumi yang kita pijak menyebut Allah, Allah, hati kita tak mau menyebut. Daun-daun menyebut Allah, Allah, hati kita tak mau menyebut. Sesuatu Allah tidak berbohong. Kullun ya'lamu salatahu wa tasbihahu. Tiap-tiap sesuatu itu mengetahui solatnya dan tasbihnya, zikirnya masing-masing. Betul lah penulis lirik tadi. Wa kullu syai'in yaqulu Allah, Allah, Allah. Memang kalau kita benar-benar zikir kita sampai kuli jasad, penuh jasad lahir batin kita, kita akan rasa wa kullu syai'in yaqulu Allah. Tiap-tiap sesuatu itu menyebut Allah, Allah. Di sinilah, bila sampai tingkat inilah dinamakan kita sampai kepada hakikat bismillah. Alangkah ruginya
orang Muslim, orang mukmin yang meninggal dunia tak sampai kepada hakikat Bismillah. Rugi sangat. Itulah kita lihat bagaimana kebijaksanaan Allah menyembunyikan rahsia yang sangat besar, hikmah yang sangat besar dalam sebutan yang biasa, sehingga ramai orang Islam tercari-cari amalan yang hebat-hebat, padahal yang sebenarnya yang dipandang tak hebat itulah yang paling hebat. Inilah akal manusia. Karena akal manusia itu hanya boleh menerima yang masuk akal. Bismillah ini kecil saja, remeh saja, tak masuk akal. Dicontohkan dalam Quran, umat Nabi Muhammad yang berjaya terus menyebut Allah, Allah sepanjang masa siang dan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah, alladzina yadhkuruna Allah, 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 qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan apa juga hidup mereka, berdiri, duduk, berbaring, jaga maupun tidur. Allah, Allah, Allah. Allah contohkan sekali. Tapi kita tetap Bismillah ini remeh. Sebab itulah tak heran ya, dalam masyarakat Islam di Malaysia ini ada pihak-pihak yang berusaha sungguh-sungguh ajak kita semua umat Islam kembali kepada semangat Perwira Melayu, Hang Tua, Hang Jebat, Tok Gajah, supaya kita hidupkan ilmu keperwiraan mereka, ilmu kebal mereka. Mereka mengajak supaya kita sanjung tinggi senjata-senjata Melayu, keris, tombak dan sebagainya. Sedangkan Allah telah bekalkan kita senjata yang lebih hebat, yang Rasulullah sendiri sebut la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sekiranya kita duduk betul-betul tenggelam dalam kalimah Allah, beserta dengan kalimah Allah, la yadurru, tidak memberi mudarat apa saja makhluk di langit dan di bumi. Ada lebih daripada silat ke? Adakah silat itu lebih daripada ini? Adakah keris lebih daripada ini? Adakah tombak Melayu lebih daripada ini? Adakah ilmu Tok Gajah lebih daripada ini? Adakah ilmu Hang Tua, Hang Jebat lebih daripada ini? Tuan-tuan bagi jawapan sendiri. Jadi inilah realitinya. Kita amalkan di sini zikir Allah, Allah, Allah. Sebab itu tarekat kita ini dinamakan tarekat Naqsabandiyah. Naqsabandiyah ini daripada asal kalimah naqasa, yang kusu, naqsum, seorang tukang buat nisan kubur daripada batu kapur, kan dipahat sikit-sikit, itu naqasa. Lalu nama orang yang mati ditulis di batu nisan, itu pun dipahat. Naqasa itu maknanya begitu. Kenapa dinamakan tarekat Naqsabandiyah? Karena tarekat Naqsabandiyah ini seorang yang mengamalkan tarekat Naqsabandiyah, dia sebenarnya menulis kalimah Allah itu di mana? Dalam ruang rohani dan jasmani, sehingga benar-benar tertulis di kedua-dua ruang rohani dan jasmani yang tidak boleh luntur, tidak boleh hilang. Kita melawat banyak kubur,
mana yang ditulis dengan cat hilang. Tapi yang dipahat 1000 tahun masih ada lagi. Begitulah tarekat Naqsabandiyah ini dibangsakan kepada memahat kalimah Allah dalam ruang hati, dalam ruang rohani dan jasmani yang tidak akan luntur-luntur sampai bila-bila, sampai kita ke akhirat. Tujuannya supaya kita benar-benar duduk dalam hakikat bismillah. Bila kita sampai ke tingkat bismillah, hakikat bismillah, semasa itulah kita dikurniakan Allah peningkatan Islam kita, iman kita ke tingkat ihsan. Seperti yang Rasulullah sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Tanya diri masing-masing, pernah tak sepanjang hidup kita, siapa yang berumur 40 tahun, 40 tahun, siapa yang berumur 50 tahun, 50 tahun, siapa yang berumur 60 tahun, 60 tahun, pernah tak sepanjang hidup kita ini merasa, mengalami apa yang Rasulullah sebut, beribadat kepada Allah seolah-olah memandang Allah? Pernah atau tidak? Kalau jawabnya tidak pernah, kerana kita masing-masing belum sampai kepada hakikat bismillah. Andainya kita sampai berzikir Allah sampai ke tingkat bismillah, maka insya-Allah kita akan mengalami apa yang Rasulullah sebut, seolah-olah melihat Allah. Apa maksud seolah-olah melihat Allah? Maksudnya diterangkan oleh Allah dalam Quran, dalam ayat 172 surah Al-A'raf. Bila Allah SWT tanya roh kita sebelum dimasukkan ke tubuh kita, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai para roh manusia, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Maka para roh, seluruh para roh menjawab, bala, bahkan ya Allah, Engkau lah Tuhan kami saksikan. Inilah yang disebut musahadah roh manusia terhadap Allah. Pengalaman roh ini sebelum dimasukkan ke tubuh akan dapat terimbau, rewind balik, hanya apabila kita berzikir menyebut Allah sampai kepada hakikat bismillah. Ketika itulah pengalaman roh kita sebelum dimasukkan kepada dalam roh, ke dalam tubuh kita, terimbau balik. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, seolah-olah anda melihat Allah. Inilah pengalaman golongan ulul albab sesudah kita mengalami, dikurniakan Allah pengalaman seolah-olah melihat Allah, maka kita barulah ditingkatkan ke tingkat yang terakhir, seperti yang Rasulullah sebut, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kenapa Rasulullah sebut fa in lam takun tarahu? Maksud Rasulullah, pengalaman seolah-olah melihat Allah itu akan berakhir, dan mungkin sekali itu saja, tak akan berulang. Tapi tak berulang pun tak apa, berakhir pun tak apa, karena Allah kurniakan kepada orang tersebut yang lebih mahal lagi, mutiara yang lebih mahal lagi. Fa in lam takun tarau fa innahu yaraka. Sekiranya anda tak terasa lagi seolah-olah melihat Allah, maka anda akan terasa Allah sentiasa memantau diri anda. Ini
sebutan kalimatnya. Allah sentiasa melihat, memantau diri anda. Tetapi apa maksudnya? Maksudnya seluruh hidup kita, ya, bangun tidur kita, kemana saja pergi, kita rasa billah. Kita rasa billah. Kita melihat, kita rasa dengan penglihatan Allah. Kita mendengar dengan pendengaran Allah. Kita bercakap dengan kalam Allah. Kita bergerak, kita terasa la haula wala quwata illa billahil azim. Wujudnya kita semuanya adalah kesan daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan kita adalah kesan daripada qadrat iradah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu, dan Allah juga yang menjadikan perbuatan kamu. Alangkah untungnya tuan-tuan, kita bercakap, kita rasa dicakapkan oleh Allah. Kita melihat, dilihatkan oleh Allah. Kita hidup, dihidupkan oleh Allah. Kita tahu kita ada ilmu, ya, dengan ilmu Allah. Segala-galanya Allah. Ada orang bertanya, kalau kita ini robot. Iya, tapi robot yang ada akal. Robot yang ada akal, yang ada agama. Kalau robot itu tak ada akal, tak ada agama, dia besi, alat-alat elektronik. Itulah bedanya. Jadi orang yang disampaikan oleh Allah ke tingkat billah, inilah orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita simpulkan zikir Allah ini, pertama memang disyariatkan oleh Allah. Amalan yang mula-mula disyariatkan, nampaknya remeh, tapi bagi yang tahu amalan ini sangat hebat. Sebab itu, ya, bila kita nak dapat, ya, sunnah Rasul zahir batin, Allah bagi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah, tetapi hanya bagi orang-orang yang maukan Allah, maukan kebaikan akhirat, berzikir banyak-banyak Allah. Allah tak sebut sembahyang banyak-banyak, Allah tak sebut sedekah banyak-banyak. Wa dzakarallaha katsira. Bila kita zikir Allah banyak-banyak, memanglah yang kita mau Allah. Selain daripada Allah, mau keriduannya itu kebaikan akhirat. Semudah dia, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, la maksuda illallah. Di akhirat nanti golongan orang-orang yang dapat rahmat nikmat daripada Allah yang istimewa selain daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, ialah golongan muqarrabun. Kalimah muqarrabun itu bermakna orang-orang yang hampir kepada Allah. Siapakah dia golongan muqarrabun ini? Siapakah dia golongan muqarrabun ini? Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-11 atau yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ayat ini, dua ayat ini, Allah bagi tahu kita siapakah dia golongan muqarrabun. Siapakah golongan orang-orang yang hampir kepada Allah. Dia bukan nabi, bukan rasul. Maka Allah bagi tahu kita as-sabiqun as-sabiqun,
Gulungan muqarrabun itu ya gulungan as-sabiqun. Kalau kita tengok terjemahan Quran dalam bahasa kita, bahasa Malaysia, tak sampai maksud ayat ini. Kita tak akan dapat makna yang sebenar, makna as-sabiqun. Karena terjemahan dalam bahasa kita, as-sabiqun itu diterjemah ikut bahasa. Kita ada musabaqah Quran. Sabiqun itu johan. Sabiqun itu orang-orang yang menang, orang-orang yang jadi johan dalam peraduan. Kalau lari nombor 1, nombor 2, nombor 3, itu sabiqun. Ya. Kalau peraduan Quran, musabaqah Quran, johan, naik johan, dan nombor 3. Itu biasanya as-sabiqun. Ya. Jadi apa makna sabiqun? Setengah ulama kata, ya, berpandu pada ayat Quran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Maka hendaklah kamu berlomba-lomba, ya, untuk buat baik. Jadi setengah ulama kata as-sabiqun itu ialah orang yang banyak buat baik, banyak beribadat. Tetapi, ya, ulama yang sama juga kata jangan kita lupa, ya, jangan kita lupa ibadat yang terbaik. Apa dia? Ialah zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Allah bagi tahu kita sesungguhnya solat itu bila dilakukan oleh seorang mukmin, maka mukmin tersebut terjauh daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa biasa. Wala zikrullahi akbar. Tapi hendaklah kamu paham, zikrullah itu lebih besar lagi hikmahnya, manfaatnya, kebaikannya. Sebab itulah ulama, setengah ulama sesudah menerangkan as-sabiqun itu adalah orang yang banyak beribadat, tapi mereka kata jangan lupa ibadat yang terbaik ialah zikrullah. Karena itulah ada ulama yang menyebutkan bahawa Abu Bakar itu melebihi sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar itu jadi sahabat nomor 1 di sisi Allah, bukan karena banyak solatnya, banyak ibadatnya, tapi disebut ma waqara fi qalbihi, disebabkan apa yang sudah sebati dalam hatinya. Apa itu? Zikir Allah, Allah. Sebab itu dalam silsilah Naqsabandiyah, zikir Allah, Allah ini daripada Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena itulah tuan-tuan, kalimat as-sabiqun itu bermakna, ya, orang-orang lelaki, orang-orang perempuan yang banyak zikrullah. Karena ada riwayat yang menyebutkan bila turunnya ayat ini, ada sahabat yang berminat nak tahu apa makna as-sabiqun. Ya Rasulullah, apa makna sabiqun ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, hum al-mufarridun. Mereka itu dia golongan mufarridun. Sahabat yang mendengar jawaban Rasulullah ini pun tak faham. Lalu bertanya, man mufarridun ya Rasulullah? Siapa dia mufarridun itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab secara mudah dipaham oleh sahabat yang bertanya, hum, mereka itu ialah az-zakiruna Allah wa katsiran wa zakiran. Mereka itu ialah lelaki perempuan yang banyak zikrullah. Itulah as-sabiqun. Jadi kalau kita mau dimasukkan oleh Allah di akhirat nanti dalam golongan muqarrabun, syarat utama banyakkan zikrullah.
jadi gulungan as-sabiqun, 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 ulaikal muqarrabun. Tak jadi musabiqun, as-sabiqun, kita tak akan jadi muqarrabun. Sebab itulah Allah dahului sebelum menyebut muqarrabun, as-sabiqun, as-sabiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, waghfir lana warhamna, waghfir lana warhamna, wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina akhwatina wa li muallimina wa masyayikhina wa li muslimina muslimat wal mu'minina wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata istiqamata ala syari'atil ghurabati wal bayda waj'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman al-haq. Allahumma manna 'alaina bil bidayati istiqamati ala syari'atil ghurabati wal bayda. Allahumma taf 'alaina akmal al-futuh wasrah suduruna akmal as-surur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabil ahyar. Wassalim tasliman katsiran ya arhamar rahimin. Allah ya rahman rahim ya hadi al-mudillin wa ya nasir al-muslimin wa ya rahmat du'afa wal masakin. Ij'alna min awliyaikal muttaqin, ij'alna min awliyaikal muttaqin, ij'alna min awliyaikal muttaqin wakhsulna fi zumratil muqarrabin warzuqna khairat darain fatna min syarri qawnaini. Amin 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 bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dinik wa tahhir a'dha'ana bi nuri afik wa yassir umurana bi nuri taufiqika astajib du'ana bi nuri rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaik ya Habib, salam alaik, salawatullah ya Nabi, salam alaik ya Rasul, salam alaik ya Habib, salam alaik, salawatullah.